Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', di mana untuk pertemuan yang kedua pembahasan rutin kitab Qawaidul Arba' ini kita insyaallah akan mulai memasuki ke pembahasan yang tentang kaidah pertama ya. Pertemuannya kedua tapi kaidahnya baru yang pertama, karena memang pada pertemuan sebelumnya, pada kajian online sebelumnya tentang kitab ini kita membahas mengenai muqaddimah ya. Muqaddimah itu pun di sebagian cetakan itu tulisannya ada 2 paragraf muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang giliran paragraf yang kedua, nanti saya sambung ke kaidah yang pertama. Di sini langsung aja ya, kita mempersingkat waktu karena kajian online ini tidak usah lama-lama, yang jelas langsung ke intinya dan kaidahnya kita dapat dan maksud secara globalnya kita pun dapat insyaallah taala, agar menjadi ilmu yang kokoh di dalam diri kita sehingga akan bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini insyaallah taala, agar diberkahi oleh Allah taala. Baik, di paragraf selanjutnya dari muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau kemudian mengatakan di sini dalam kitabnya I'lam arsyadakallah li ta'atih. Nah, ketika membuka paragraf yang baru dalam muqaddimahnya ini, beliau pun sebagaimana biasanya mendoakan pembaca atau siapapun yang mempelajari kitab beliau ini, arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu li ta'atihi, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh petunjuk. Jangan sampai ketaatan yang kita lakukan justru menjadi sebab murkanya Allah kepada kita. Karena betapa banyak orang yang beramal ya, yang mereka anggap itu sebagai amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah, justru Allah memurkainya. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena caranya yang salah. Meskipun maksudnya atau niatnya benar, tatkala caranya salah, dibenci oleh Allah, justru malah menyebabkan Allah murka kepada orang yang melakukannya. Baik. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Maka dari itu betapa pentingnya doa ini, betapa bermaknanya doa ini, sebagaimana doa beliau sebelumnya pada muqaddimah kitab ini, pada pembahasan yang lalu sangat luar biasa ketika kita bahas ya. Lanjutannya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan annal hanifiyyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah ya, annal hanifiyyata millata Ibrahim, millata Ibrahim ya, bagi yang telah mempelajari ilmu nahwu tentu tahu ya betapa ada makna yang berubah apabila salah harokat. Innal hanifiyyata millata Ibrahim. Sesungguhnya al-hanifiyah yakni agamanya Nabi Ibrahim, an ta'budallaha, adalah engkau menyembah Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, saya bacakan dulu ya matan dan terjemahannya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at ta'arah. Apabila engkau, kata Syekh, apabila engkau mengetahui bahwasanya Allah telah menciptakanmu adalah agar engkau beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak dikatakan sebagai suatu ibadah yang benar kecuali jika disertai dengan tauhid. Ya. Sebagaimana kata Syekh ya, sebagaimana solat tidak dikatakan sebagai solat yang benar kecuali apabila disertai dengan toharoh. Ya, toharoh, wudu atau mandi besar gitu ya, apabila yang berhadas besar. Ya, kemudian teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Syekh pun melanjutkan mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuha minal khalidina finnar. Dan apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik atau menyekutukan Allah itu apabila tercampur ke dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut pun akan rusak karenanya, dan juga bahkan amalan pun akan dibatalkan. Jadi akan batal amalan tersebut sehingga pelakunya akan menjadi termasuk orang-orang yang abadi di dalam neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau akan tahu, akan memahami bahwasannya sesuatu yang paling penting bagi engkau adalah mengetahui hal tersebut. Jadi apabila tahu konsekuensi syirik sebagaimana yang tadi Syekh sebutkan, maka kita akan yakin, akan semakin paham bahwasanya hal yang paling penting itu adalah bagaimana sih kita memiliki ilmu tentang masalah tauhid dan syirik itu. Agar segala amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, yang dimana sebagian ibadah pun bahkan menuntut kita untuk betul-betul berusaha dengan keras. Seperti misalkan dalam ibadah saum kan kita menahan lapar, dahaga dan seterusnya. Dalam sebagian ibadah bahkan menuntut kita harus mengeluarkan harta sebagaimana misalkan kurban ya, insya Allah beberapa pekan lagi kita akan Idul Kurban, Idul Adha, atau misalkan ibadah haji yang mana bukan cuman lelahnya badan, bukan cuman masalah ya kita harus berpikir mengetahui ilmunya, tetapi juga harus mengerahkan harta. Butuh ongkos dari zaman dahulu sampai sekarang pun tetap bahwasanya ibadah haji itu memang butuh perjuangan yang ekstra lebih besar daripada ibadah yang lain. Ada harta yang harus dikorbankan, keluarga yang harus ditinggalkan ya, harta yang harus diinfakkan untuk biaya haji dan seterusnya. Keluarga tinggalkan, kan betapa seseorang itu meninggalkan keluarga beberapa lama, apalagi haji zaman dahulu kan sangat lama pulang perginya. Itu butuh semangat, motivasi yang sangat besar agar bisa atau berkenan untuk meninggalkan keluarganya di rumah. Begitu. Dahulu maupun sekarang sama saja. Dalam artian ada perjuangan di sana ketika meninggalkan keluarga. Nah seterusnya, ada juga ibadah yang bentuknya jihad fisabilillah, ya, berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan cuman harta, bukan cuman meninggalkan keluarga, tapi justru nyawa pun menjadi taruhannya untuk perjuangan fisabilillah. Maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Nah, di antara bentuk ibadah-ibadah tersebut, yang di dalam ibadah tersebut ada kelelahan, pengorbanan gitu ya, jangan sampai akhirnya justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang mengklaim beribadah jihad fisabilillah, tapi justru Allah murka terhadap orang tersebut ketika salah jihadnya itu. Karena ada orang yang melakukan ibadah haji, tapi justru Allah murka kepada orang yang melakukannya ketika salah tatkala melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan amal-amal yang lainnya juga.
ada orang mengiranya itu sebagai suatu kebaikan, tapi justru Allah tidak menerima ibadahnya tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan mengabarkan kepada kita. Jadi sebelum kita mengalami kehidupan akhirat setelah hari kiamat nanti, maka Allah mengabarkan kepada kita agar kita siap-siap dan agar kita tidak termasuk orang tersebut. Yani Allah mengabarkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan apa-apa yang telah mereka amalkan itu, ya. Namun faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalan yang mereka amalkan itu justru menjadi debu yang berterbangan. Jadi dibatalkan oleh Allah, dihancurkan, dibuat sirna di hadapan mereka. Nah, maksudnya di sini ayat ini diulang-ulang oleh para ulama ketika menjelaskan batalnya amalan orang-orang yang salah dalam beramal. Di antaranya dalam pembahasan kita ini adalah masalah tauhid keikhlasan. yakni ada orang beramal tapi batal amalnya karena apa? Tidak mendapatkan pahala karena apa? Karena tidak ada tauhid dalam amalnya. Ya, ini titik fokus pada pembahasan poin kita ini adalah orang beramal dan amalnya itu tepat sesuai syariat. Tepat sesuai syariat, caranya betul gitu ya, tata caranya. Tetapi ada yang masih ada hal yang menyebabkan Allah justru menolak amalan dia itu, yakni tentang masalah keikhlasan. Sebagaimana ketika seseorang melaksanakan sholat sudah benar, misalkan sholat isya 4 rakaat, kemudian dia bacaannya benar, gerakannya pun benar, tapi nggak diterima oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia nggak melakukan wudhu sebelumnya, padahal dia udah batal berhadas, misalkan gitu ya. Dan demikian juga secara umum, amalan secara umum. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika melakukan suatu amalan tapi tidak disertai dengan tauhid yang benar, keikhlasan, yakni keikhlasan, maka amalan yang diamalkan itu akan menjadi debu yang berterbangan, akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini cocok, surat Al-Furqan ini tepat untuk dijadikan dalil karena apa? Allah akan membawakan amalan yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jadi amalannya itu udah ada, memang dia lakukan, mereka lakukan, dihadapkan dan diperlihatkan. Tapi setelah itu Allah rusak, hancurkan di hadapan orang yang telah mengamalkan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kesyirikan. Nah, apabila kita menyadari tentang hal tersebut, tentu akan menjadi motivasi bagi kita bahwasanya hal terpenting bagi kita adalah bagaimana sih agar kita mengetahui apa yang menyebabkan amalan tersebut hancur. Ya, kesyirikan apa yang menyebabkan amalan seseorang itu bisa dihancurkan, dan tauhid yang seperti apakah yang akan menyebabkan Allah akan sangat ridho dengan amalan yang kita lakukan meskipun sedikit, tapi ketika betul-betul memiliki tauhid atau keikhlasan yang besar, meskipun amalan sedikit, justru yang sedikit itu akan semakin besar di sisi Allah. Dan yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia dengan besarnya amalan kita. Percuma besar amalan, manusia ridho, tapi Allah nggak ridho, gitu ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nas'alullah al-qabul wal hidayah. Baik. Nah, maka seperti itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syekh pun melanjutkan, ya. La'allallah ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Beliau mendoakan kita semoga Allah akan membebaskan kita dari jaring-jaring setan gitu ya, jaring-jaring setan, jaring-jaring kesesatan yang menyebabkan manusia itu terjerumus padanya. Maksud jaring-jaring ini adalah semacam ranjau gitu ya. Dikiranya nggak ada apa-apa, padahal itu adalah ranjau yang menyebabkan kita tertangkap, ranjau yang menyebabkan kita akan berbahaya dan seterusnya. Syabakah ya, terjemah bebasnya seperti itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan, menyelamatkan engkau dari ranjau-ranjau tersebut. Dan yang dimaksud dengan ranjau tersebut adalah asyirku billahi alladzi qala Allah taala fi, adalah syirik, menyekutukan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya,
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala apapun yang selain dari kesyirikan itu bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan ya, wa dzalika yakni cara agar kita mengetahui manakah kesyirikan yang sangat berbahaya itu, syirik apakah yang sangat berbahaya tersebut, dan manakah tauhid yang benar. Di antara tipsnya, gitu ya, bahasa sederhananya adalah dengan cara mengetahui 4 kaidah yang diajarkan oleh Syekh dalam kitab ini. Gitu. Jadi ada 4 tips. Beliau meringkas dari berbagai macam dalil Al-Quran dan Sunnah, maka beliau akhirnya berhasil menyimpulkan bahwasanya untuk mengetahui tauhid dan syirik dengan pengetahuan yang benar, ya, itu harus mengetahui 4 kaidah ini. Insya Allah akan semakin terbuka cakrawala ilmu pengetahuan kita tentang tauhid dan syirik. Kenapa ini penting dibahas? Karena memang banyak orang yang mengatakan tauhid, yang mengklaim bertauhid, justru akan tetapi tauhid yang mereka maksud adalah bukan tauhid yang dimaksud oleh Allah. Bukan tauhid yang dimaksud, yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Dan bahkan ketika mereka memahami syirik, maka syirik yang dimaksud ternyata tidak seperti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita butuh penjelasan dari para ulama. Karena betapa banyak juga orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi masih nggak paham tentang tauhid dan syirik. Ya. Di antara hadis yang jelas tentang ada orang yang membaca Al-Quran, gitu ya, fasih membaca Al-Quran, tetapi dia tidak memahami isi Al-Quran tersebut adalah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maksudnya di antaranya beliau bersabda, yansha'u nash'un yaqra'una Al-Quran, akan muncul, ya, akan tumbuh suatu generasi yang mana mereka yaqra'una Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi la yujawizu taraqihim, akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak menembus atau melewati kerongkongan mereka, tidak sampai ke hati, nggak sampai bisa memahami isinya, cuma sebatas dilafadzkan, diucapkan. Tentu kalau masalah afdhaliyah, ya, keutamaan yang namanya membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, meskipun kita nggak paham maknanya, masalah pahala, ya betul ada pahalanya, sangat besar pahalanya, ya, 10 kali lipat per huruf, bukan per kata, tapi per huruf, ada pahalanya. Tetapi jangan sampai ketika membaca Al-Quran mencukupkan hanya sebatas membaca dengan makna lafadznya saja. Itu yang jadi perhatian di sini dalam hadis tersebut adalah mengetahui bahwasanya kita jangan hanya merasa cukup dan merasa lebih suci ketika kita sudah membaca Al-Quran atau bahkan hafal Quran tapi belum tahu maknanya. Karena tujuan dari ayat Al-Quran adalah lihat dabbaru ayati, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Al-Quran itu kitab yang diberkahi, yang turunkan kepada Nabi Muhammad, liyadabbaru ayati, untuk direnungkan isinya, ya, direnungkan, difahami, dan dipelajari lalu diamalkan. Nah, ada berarti sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, berarti ada orang baca Quran dia nggak paham isinya. Maka dari itu, maka butuh kita bimbingan para ulama, ya, melalui kitab-kitabnya atau melalui kajian-kajian para ulama yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kemampuan, saya bisa menerjemahkan kemudian menyampaikan apa yang diajarkan oleh para ulama, maka semoga kita mendapatkan bimbingan untuk dapat lebih mengetahui, memahami tentang kesyirikan melalui bimbingan para ulama. Hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan saya dan juga antum semua. Kata Syekh, yakni untuk memahami tauhid dan syirik tersebut, maka tipsnya adalah dengan mengetahui 4 kaidah, ya, dengan cara mengetahui 4 kaidah. Nah, inilah yang menjadi asal muasal penamaan kitab Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' itu artinya adalah 4 kaidah. Gitu. Jadi judul kitab ini adalah Al-Qawaidul Arba'. Sederhana ya judulnya, 4 kaidah.
Nah, yang dimaksud 4 kaidah itu adalah bagaimana agar kita mengetahui tauhid dan syirik sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun kaidah pertama adalah sebagaimana yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anta'lama, ya, al-qa'idatul ula anta'lama annal kuffar alladhi, ya, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Hendaklah kau ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah sang pencipta, sang maha pengatur segala urusan. Dan ketahuilah pula bahwa hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya. Ini terjemahan dari kaidah yang Syekh bawakan tentang kaidah yang pertama. Saya lebih ringkas, akan saya peringkas kembali bahwasanya kaidah yang pertama, kita harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah, ya, di zaman dahulu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata orang kafir tersebut meyakini bahwa Allah adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sang maha pencipta, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang mengatur segalanya. Subhanallah, ya. Tetapi pengetahuan mereka bahwa Allah itu sang pencipta alam, ya, tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Makanya Rasulullah memerangi mereka, begitu. Nah, itu kesimpulan umum dari kaidah pertama. Saya ulangi lagi, akan coba saya persingkat lagi agar mudah dipahami, dan emang begitu ya, metode pengajaran diulang agar mudah dipahami dan juga agar diingat. Kaidah yang pertama adalah kita harus yakin bahwa orang-orang yang diperangi Rasulullah dahulu, orang-orang kafir itu, ternyata mereka memiliki keyakinan bahwa Allah itu sang pencipta langit dan bumi. Tetapi keyakinan itu saja tidak menyebabkan mereka dikatakan orang Islam. Itulah kenapa Rasulullah memerangi mereka. Ya, kenapa? Karena kalau mereka orang Islam, tentu Rasulullah tidak akan memerangi mereka kecuali dengan alasan yang akan Rasulullah sebutkan. Ya. Dan di zaman Rasulullah hanya memerangi orang-orang kafir ketika itu, orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Maka subhanallah, inilah yang jarang diketahui. Ini jarang diketahui oleh banyak kaum muslimin. Ternyata orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasul itu meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi. Punya keyakinan Allah itu pencipta langit dan bumi, tapi tetap mereka dikatakan kafir. Begitu ya. Ini suatu kaidah, ya, kaidah pertama, kita harus pahami itu dulu. Ya. Lantas, seperti biasanya, metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setiap kali ada suatu pernyataan penting, maka beliau sertakan dalilnya. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa kaidah ini bukan kaidah yang dibuat-buat saja oleh penulis kitab ini, tapi ini kaidah yang emang Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran, atau biasa kita sebut dalilnya ada, gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Surat Yunus ayat 31, Allah berfirman, katakanlah, qul, katakanlah. Qul itu kalau bahasa kita ya, hei kamu katakanlah, gitu ya. Nah, ini maksud ini, ayat ini memerintahkan, mengatakanlah, pertama kali kan turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika Allah berfirman kepada beliau, qul, katakanlah, maka maksud pertamanya adalah Allah menyuruh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan gimana? Mengatakan mayarzukukum, siapa yang memberi rizki kepada engkau dari langit dan dari bumi. Jadi Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan pertanyaan-pertanyaan ini yang akan saya bacakan.
Ya, dalam surat Yunus ayat 31. Nah, pertanyaan ini Rasulullah lontarkan kepada orang jahiliyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang jahiliyah, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, wahai orang-orang jahiliyah yang sedang Rasulullah hadapi ketika itu, dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sedang beliau dakwahi di Arab sana, di Mekah maupun Madinah. Kepada orang-orang kafirnya tentunya ya. Maka masih Allah yang menjelaskan di dalam ayat ini, yang mengabarkan kepada kita bahwasanya ketika mereka itu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan demikian, fasayaqulun Allah, maka mereka, kata Allah menghikayatkan jawaban mereka, fasayaquluna, maka mereka kaum musyrikin akan menjawab Allah, ya, faqul afala tattaqun, maka kalau gitu katakanlah kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa saja kepada Allah. Begitu. Jadi Allah menghikayatkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk dilontarkan kepada orang jahiliyah. Lalu masih ayat yang sama Allah pun mengabarkan bahwa jawaban orang-orang musyrikin itu adalah Allah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan rezeki, yang mengatur dan seterusnya, itu semua Allah. Ini berdasarkan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ternyata hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ayat tentang perintah Allah agar Rasulullah menanyai mereka, orang-orang kafir itu, tentang masalah yang semakna, yakni siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, itu Allah ulang-ulang. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf. Itu pun dalam surat Az-Zukhruf ada beberapa kali pengulangan. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila engkau, wala in sa'altahum, sa'altahum maksudnya apabila engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang kafir yang sedang didakwahi oleh Rasul itu, "Man khalaqas samawati wal arda?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, maka sungguh, kata Allah, sungguh pasti, benar-benar mereka itu akan mengatakan, akan menjawab Allah. Maksudnya menciptakan langit dan bumi itu Allah. Bayangkan. Inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika itu. Tapi meskipun mereka meyakini Allah itu sang pencipta langit, tetap saja mereka dikatakan kafir, bukan sebagai orang Islam. Berarti ada apa begitu ya? Ada apa? Kok bisa meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi tapi masih dikatakan kafir? Nah, jawabannya ada nanti di kaidah kedua. Ringkasnya agar tidak salah pahamnya. Ringkasnya adalah nanti di kaidah kedua kita akan bahas beserta dalil-dalilnya bahwa ketika mereka meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang memberikan rezeki, ya, yang mengatur kehidupan mereka dan seterusnya, mereka meyakini itu. Tapi tatkala mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Jadi keyakinan mereka bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dikotori dengan keyakinan yang lain, bahwa mereka pun meyakini bahwa ada Tuhan lain yang layak disembah selain dari Allah. Begitu. Makanya orang-orang kafir itu, ya, ada yang meyakini wujudnya Allah, ada meyakini kekuasaan Allah, tapi Allah benci mereka dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang kafir. Tatkala keyakinan tersebut pun disertai dengan keyakinan bahwa ada Tuhan lain juga, ada sesembahan lain juga yang bisa untuk disembah. Makanya seperti di antara zaman sekarang misalnya, zaman kita sekarang, zaman kontemporer ini banyak ada yang mulai tersebar pemahaman bahwasanya seluruh agama sama, misalnya pluralisme
keyakinan gitu bahwa Allah itu Tuhan. Dia yang sebagian orang liberal itu kan masih mengaku sebagai Islam. Dia mengaku sebagai Islam. Tetapi ketika dia mengaku sebagai Islam, mengaku Allah itu sesembahan dia, dia pun meyakini juga bahwa Tuhan-Tuhan yang lain pun itu layak disembah. Jadi ketika agama lain menyembah Tuhan mereka, maka itu hanya bentuk beda jalan, tapi tujuannya sama, menyembah Tuhan. Nah, ini salah, keliru. Apabila kita mempelajari tentang konsep 4 kaidah ini, maka akan sangat mudah kita tolak keyakinan-keyakinan menyimpang tersebut. Ya, nah itulah kaidah yang pertama. Itulah kaidah yang pertama. Namun ada poin penting lain juga yang hendak saya sampaikan di sini adalah ketika kita telah mengetahui ya melalui dalil yang tadi saya sebutkan dan berdasarkan kaidah yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kaidah yang pertama, bahwa orang-orang kafir jahiliyah ya khususnya dalam pembahasan ini, mereka meyakini Allah. Lantas dari mana mereka meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Dari mana sih mereka meyakini bahwa Tuhan semesta alam itu Allah? Siapa yang mengajarkan mereka? Bukankah keyakinan tersebut adalah keyakinan penting yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga? Ya, tapi ternyata orang-orang jahiliyah itu udah meyakini, bahkan itu udah lama diyakini. Kok kenapa? Dari mana mereka bisa belajar? Bisa memahami hal tersebut dan meyakini keyakinan tersebut? Jawabannya adalah karena orang-orang kafir jahiliyah di Mekah khususnya, di mana pertama kali Rasulullah berdakwah selama sekitar 13 tahunan, itu ketahuilah bahwasanya Mekah itu dahulu adalah ditempati pertama kalinya oleh Nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Bukankah kita, mungkin di antara kita ada yang sudah membaca bahwa dahulu kala itu yang pertama kali tinggal di kota Mekah itu adalah Nabi Ismail dan ibunya Sayyidah Hajar alaihi wassalam. Ya. Hadisnya sahih. Dan kalau di kajian saya online ini bersama ikhwah teman-teman dari Darul Athar ini, dulu kita sempat bahas ya, ketika pembahasan dakwah tauhid Nabi Ibrahim. Sedikit saya bahas di sana, akhirnya Hajar dan Ismail yang masih bayi ketika itu dibawa ke suatu tempat padang pasir yang tidak ada pepohonan ketika itu, tidak ada juga air. Tinggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam berdua saja, dan Nabi Ibrahim pergi atas perintah Allah sebagai ujian bagi keluarga tersebut, gitu ya. Nah, ternyata padang pasir tersebut yang ada Ismail, ada Hajar alaihi wassalam, itu lama-kelamaan menjadi sebuah kota yang cukup ramai ketika itu, disebut dengan kota Mekah, yang akhirnya di sana dibangunlah Baitullah ya. Jadi mulai banyak sampai akhirnya di masa Nabi Muhammad SAW semakin banyak penduduk Mekah dan jadi kota yang besar di masanya. Namun tentu akan muncul pertanyaan, lantas kenapa ya, yang tadinya yang memakmurkan bahkan mendirikan ya tanda kutip kota Mekah itu kan Nabi Ismail dan juga ibunya alaihi wassalam, tapi kok di masa Nabi Muhammad SAW tiba-tiba orang-orang Mekah menjadi orang-orang yang kita kenal dengan sebagai orang-orang jahiliyah, penyembah berhala, dan memerangi Rasulullah ketika beliau mendakwahkan tauhid yang benar. Kenapa bisa berubah? Maka ini sebenarnya dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang sahih dengan lafadz yang berbeda-beda. Di antaranya dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Amr ibn Amirin al-Khuzai yajurru qusbahu finnar." Aku telah melihat Amr bin Amir al-Khuzai. Ini adalah orang jahiliyah yang telah mati. Di zaman Rasulullah sudah tiada. Dia mati. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang Arab dahulu ratusan tahun sebelum Rasulullah hidup dan diutus. Ya. Kata beliau ketika mengisahkan Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai,
Kata beliau, yajuru qusbahu finnar. Aku melihat dia sedang menarik-narik jeroannya ya. Jeroan manusia kan ada jeroannya. Ternyata terburai keluar, kemudian Amr ini sedang menarik-nariknya di dalam neraka. Saking menderitanya gitu, menjulur ininya ya dalamannya, dalaman perutnya. Saking parahnya disiksa di sana dalam neraka. Nah, siapakah dia itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain ya, dengan kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas ini, seperti dalam lafadz dari Ibnu Ishaq, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fakana awwalu man ghayyara dina Ibrahim wa nasabal authan." Dia Amr bin Luhai al-Khuzai itu, kenapa bisa disiksa seperti itu? Karena dialah yang pertama kali mengubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang menancapkan patung-patung gitu ya di negeri Arab. Jadi disinilah jawaban kenapa sih yang tadinya Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail dan Hajar ketika ditinggalkan di daerah kota yang nantinya menjadi kota Mekah, itu kan Nabi Ibrahim berkali-kali mengunjungi Nabi Ismail, yang akhirnya pada suatu ketika mengunjungi dengan membawa perintah dari Allah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah di kota Mekah itu, dibantu dengan anaknya yang mulia ini, Ismail alaihi wassalam. Dibangunlah Ka'bah. Nah, tentu mereka pun adalah founder. Jadi yang pemakmur pertama kali kota Mekah. Tentu tiap kali ada penduduk yang datang, yang hendak singgah di sana, karena di sana ada air sebagai sumber kehidupan penting bagi bangsa Arab dahulu, sehingga banyak yang datang dan akhirnya tinggal di Mekah. Ini akhirnya tentu mereka, nabi-nabi inilah yang membimbing mereka. Makanya dahulu itu orang Mekah, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ismail ketika memimpin Mekah, tentu mereka di atas agama yang benar. Agamanya Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya. Tetapi beberapa ratus kemudian Nabi Ismail udah meninggal, sebagaimana nabi-nabi yang lain pun meninggal gitu ya. Beberapa lama kemudian, tidak disebutkan berapa lama di sini. Yang jelas setelah mereka meninggal, generasi pun kemudian berganti. Apa yang terjadi? Hadirlah seorang yang bernama Amr bin Luhai bin Amir al-Khuzai. Dia ini adalah orang soleh, orang kaya dan soleh, ahli ibadah maksudnya. Dan sering bersedekah, kata para ulama. Ketika mengkaji sejarah Amr bin Luhai al-Khuzai ya. Dalam riwayat lain namanya itu Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi bisa juga dikatakan Amr bin Luhai bin Amir al-Khuzai gitu ya. Nah, dia itu orang yang dikenal tukang sedekah dan ahli ibadah. Biasanya orang itu, masyarakat itu sangat menyukai orang kaya kemudian ahli ibadah. Apalagi orang kaya tersebut dianggap sebagai orang yang juga berilmu tentang ilmu agama. Gitu ya. Oh, tentu dielulukan. Dan bukan cuman kaya, ngasih lagi itu ya. Dikenal sebagai al-ma'ruf was-sadaqah gitu ya. Dikenal dan juga tukang sedekah. Oh, benar cinta nih orang-orang Arab. Dia orang Mekah nih, Amr bin Luhai itu asli orang Mekah ketika itu. Sering ibadah karena emang di sana udah diajarkan agama Ibrahim kan. Udah turun temurun. Nah, suatu ketika Amr bin Luhai al-Khuzai ini akhirnya ingin berziarah ke tempat para nabi. Karena kan agama ketika itu Islam, tentu ya, agama para nabi Islam. Dan dia pun mengetahui si Amr ini bahwa di Syam ini banyak peninggalan para nabi. Karena dikenal para nabi kan di sana, Nabi Isa di sana, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, banyak nabi-nabi Bani Israel tinggal di Syam. Nah, apa yang terjadi ketika di sana? Ternyata fara'ahum ya'budunal authan. Amr bin Luhai ini melihat orang-orang Syam ternyata menyembah patung-patung berhala atau berhala-berhala dan monumen yang dikeramatkan lainnya. Nah, Amr bin Luhai ini giat beribadah, tapi ternyata sebenarnya tidak memiliki ilmu. Sehingga pokoknya apa yang kelihatannya bagus untuk ibadah, dia akan lakukan. Ya, dia akan lakukan. Maka apa yang terjadi? Bertanyalah Amr ini kepada orang-orang Syam, kenapa mereka menyembah berhala, gitu ya. Ketika mereka ditanya alasan mereka menyembah berhala, alasannya agak
adalah ini sebagai perantara agar mereka dapat lebih mendekat kepada Allah. Karena kan Syam itu negeri para nabi, di sana tentu diajarkan tentang Allah pencipta alam dan seterusnya. Amr bin Luhai ke sana untuk ziarah istilah mereka, dan juga dari dahulu juga ada gitu ya. Sampai sekarang pun ada yang mengatakan demikian, ziarah ke sana. Apa yang terjadi? Melihat penyembahan berhala, ditanya alasannya ini untuk dalam rangka perantara, maka Amr pun merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu bagus. Karena apa? Mereka di negeri para nabi. Gitu ya, hanya sebatas ngira-ngira saja. Akhirnya ditirulah oleh Amr bin Luhai. Dan Amr bin Luhai ini selain kaya, selain ahli sedekah dan orangnya dianggap baik gitu ya, dermawan dan seterusnya, ternyata dia juga punya apa? Kalau istilah kita negeri kita itu khodam ya. Jin yang selalu mengikuti. Jadi dia juga dikenal sebagai ahli orang pintar gitu ya, sebagai orang pintar bahasa kitanya. Paranormal. Karena punya jin yang selalu ngikutin dan ngasih tahu kabar-kabar begitu. Nah, ternyata jin ini jin kafir sehingga ketika Amr bin Luhai mulai bergeser keyakinannya, cara menyembahnya itu dengan meyakini bahwasannya menyembah Allah itu harus melalui perantara agar lebih mantap, itu dengan perantara patung-patung, maka apa yang terjadi, si jin ini pun akhirnya memberikan wangsit istilah kitanya ya, wangsit, mengabarkan kepada Amr bin Luhai bahwa ada berhala-berhala penting dan besar dan peninggalan zaman dahulu yang dikubur di sana, di sini disebutkan ya, di antaranya disebutkan di Jeddah, bahasa kita kalau zaman sekarang Jeddah gitu ya, di daerah Arab Saudi, di Jeddah dan sebagainya, di pinggiran tepi pantai di masih daerah Saudi Arabia di sana. Dan sudah dikabari oleh jin tersebut, yang mana berhala tersebut sebenarnya udah terbenam. Ternyata berhala-berhala tersebut, kata para ulama ahli sejarah, itu adalah berhala-berhala yang dahulu disembah oleh umatnya Nabi Nuh. Ya. Di dalam surat Nuh kan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa wa la yaghutsa wa ya'uqa nasra. Bahwasanya di antara apa yang dikatakan oleh umat Nabi Nuh yang kafir itu, bahwasanya janganlah kalian meninggalkan Tuhan kalian, yakni jangan kalian tinggalkan Tuhan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama sembahan mereka. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut mengisahkan bahwa nama-nama berhala tersebut hakikatnya dahulunya adalah nama-nama orang soleh yang dibikin, yang mana orang soleh tersebut meninggal, maka masyarakat merasa bersedih, kemudian mereka ingin agar mudah mengingat jasa-jasa orang soleh tersebut, akhirnya mereka membuat patung dengan juga sama wangsit dari setan, dari golongan jin, dari iblis diantaranya ya. Maka bikinlah berhala-berhala besar oleh umatnya Nabi Nuh yang ketika itu kuat-kuat, sehingga tentu yang dibikin pun berhala yang kualitasnya mantap gitu ya. Makanya di zaman Amr bin Luhai masih ada meskipun terbenam. Dulunya bukan di daerah yang sekarang sedang ada, tapi ketika terjadi banjir bandang yang besar yang menenggelamkan seluruh bumi, kata para ulama, maka patung yang ada di negeri tempat dakwahnya Nabi Nuh akhirnya terombang-ambing, terbawa. Sebagainya ada sampai ke daerah sana, sebagainya ada seperti. Tapi kemudian ketika banjir nyusut, ya, kan kelihatan nih patung. Tapi saking lamanya akhirnya tenggelam oleh debu-debu padang pasir. Sampai tenggelam dan tidak kelihatan lagi. Tidak ditemukan patung tersebut kecuali oleh jin pengikutnya, jin khadamnya Amr bin Luhai bin Amir al-Khuzai. Ya, orang yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim di Mekah. Maka dibawalah patung-patung besar tersebut. Lihat, besar tapi dibawa. Ada usaha mereka juga orang kafir ketika hendak menyesatkan umat tuh ada alasannya, ya. Dibawa ke Mekah. Di Mekah itu kan pusatnya orang Arab. Di sana sudah ada ibadah haji. Ya, yang ketika itu kan udah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dari sejak zaman dahulu udah ada haji, ya. Di sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika memimpin Mekah. Nah, maka ketika kaum muslimin orang-orang Arab bertemu di sana di Mekah, Amr bin Luhai yang betul-betul terkenal adalah orang yang soleh. Ketika itu Amr bin Luhai menyebarkan penyimpangannya. Penyimpangan apa? Penyimpangan bahwasanya kalau nyembah Tuhan, nyembah Allah, ini melalui patung-patung hebat keramat ini.
Tentu biasanya kan orang-orang itu ngelihat suatu benda yang antik, unik, dianggap mistis, apalagi ini adalah benda zaman dahulu gitu ya. Kemudian yang mengatakannya itu orang yang memang mereka kasihi, mereka sayang, mereka percaya ya, tokoh yang mereka tokohkan, orang kayak yang dermawan, maka apa yang terjadi? Banyaklah yang tertipu. Akhirnya dari sejak itu mulailah banyak bangsa Arab yang kalau menyembah Allah itu melalui patung-patung. Maka akhirnya patung-patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai yang ternyata patung umatnya Nabi Nuh beberapa ratus tahun atau ribuan tahun sebelumnya, ini dibagikan kepada suku-suku yang kabilah-kabilah besar ya, tentunya kabilah besar sebagai perwakilan karena kan terbatas patung besarnya ini. Maka dikirimlah, dikasihkan, disuruh disebarkan. Dari sana mulailah tenggelam bangsa Arab ke dalam masa jahiliyah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya fakana awwalu man ghayyara dina Ibrahim. Amr bin Luhai ini Al-Khuzai, dia itu adalah orang yang pertama kali mengubah agamanya Nabi Ibrahim di sana di Mekah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka orang Arab Mekah khususnya itu tenggelam dalam masa jahiliyah yang sangat mengerikan. Awalnya mereka keyakinannya diubah sampai seperti itu. Amr bin Luhai itu kan asalnya ahli ibadah gitu ya. Tapi karena enggak berilmu maka setan mudah mempermainkan semangatnya itu. Ini sama sebenarnya kisah Amr bin Luhai ini dengan umatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka digoda oleh setan untuk membuat patung-patung dalam rangka mengingat orang-orang soleh. Jadi kan di antara alasannya kenapa mereka membuat patung-patung itu, di antara alasannya Masya Allah ya, disebutkan oleh para ulama, dikatakan agar ketika melihat patung tersebut, ini dalih umat Nabi Nuh ya, agar ketika melihat patung-patung orang soleh yang sudah meninggal itu, termotivasi untuk ibadah. Jadi kalau mereka futur atau down semangatnya dari beribadah, mereka cukup melihat patung-patung itu. Yang wallahu alam bentuknya gimana nggak tahu gitu ya, bisa jadi mirip dan sebagainya. Sehingga mereka akhirnya teringat tentang nasihat-nasihat orang soleh dahulu yang telah meninggal itu. Akhirnya semangat lagi beribadah gitu. Kalau mau melakukan maksiat, mengenang patung itu akhirnya tertahan. Nah, awalnya kayak gitu. Karena memang setan ketika mau menghancurkan umat manusia, kaum muslimin dari kebenaran, itu tidak langsung disesatkan. Dari tadinya ahli ibadah, kemudian tiba-tiba menjadi orang kafir, tidak. Tapi butuh tahapan-tahapan dan bisa tahapan itu berlangsung tiap generasi. Bisa jadi generasi pertama itu belum menyatakan patung itu adalah sesembahan, hanya pengingat saja. Makanya Ibnu Abbas ketika menjelaskan kaum Nabi Nuh dahulu, kenapa mereka bisa menyembah berhala, itu butuh beberapa generasi. Ketika setan dan iblis menyimpangkan generasi pertama, hanya sebatas kita bikin saja patung-patung pengingat untuk mengingatkan kita ibadah kepada Allah, bukan untuk disembah. Tapi ketika generasi selanjutnya kata Ibnu Abbas, falamma tatkala terus generasi-generasi selanjutnya datang, wanusyal ilmu, kemudian ilmu agama yang benar pun dilupakan oleh generasi selanjutnya, obidat, maka patung-patung itu pun disembah yang tadinya enggak disembah. Nah, Amr bin Luhai pun seperti itu. Maksudnya apa? Di sini ada kesamaannya, ada benang merahnya adalah ketika beribadah tidak disertai dengan ilmu yang benar, maka setan mudah mempermainkan. Makanya dalam agama kita itu selalu dibedakan antara abid dan alim. Abid itu orang yang semangat dalam ibadah, melakukan ibadah ya, tapi nggak didasari landasan ilmu. Kalau seandainya misalkan dia beribadahnya kebetulan benar karena lingkungannya menggunakan lingkungan ahlu sunnah, tapi dia malas belajar dan sebagainya, tapi ibadah semangat, alhamdulillah insya Allah masih bisa selamat karena lingkungannya baik. Tapi ketika orang beribadah kuat gitu ya, semangat, tapi nggak punya ilmu di lingkungan yang sesat, maka ibadahnya itu akan kebawa tersesat. Nauzubillah min dalik. Maka dari itu kita butuh belajar. Nah, disinilah teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kisah atau sebab ya, sebab kenapa sih orang-orang jahiliyah yang ketika Rasulullah mendakwahi mereka itu ternyata orang jahiliyah itu meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu yang menciptakan mereka, Allah itu yang juga memberikan rizki, menurunkan rezeki dan yang mengatur segalanya gitu ya.
Nah, dari mana keyakinan orang-orang jahiliyah tersebut? Maka jawabannya adalah karena emang itu adalah peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim dan juga apa yang diajarkan oleh Nabi Ismail kepada orang-orang Mekah dahulu. Jadi awal-awalnya dahulu orang-orang Mekah itu orang-orang yang bertauhid. Tapi ketika ada Amr bin Luhai, orang pertama yang membuat kesesatan, penyimpangan yang sangat besar ini, yakni penyimpangan akidah, maka mulailah orang Arab jahiliyah terjerumus pada masa jahiliyah ketika itu, ya. Orang-orang Arab mulai terjerumus pada masa jahiliyah. Itulah kisahnya. Nah, inilah apa yang bisa saya jawab, apa yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini, yakni pembahasan tentang qawaidul arba. Kita pada pertemuan yang kedua ini membahas tentang kaidah yang pertama. Saya simpulkan kembali bahwasanya kaidah yang pertama ini tentang bagaimana tips agar kita mudah memahami tauhid dan syirik adalah kita harus mengetahui bahwasanya dahulu orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah itu ternyata meyakini bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, tetapi keyakinan mereka itu tidak menyebabkan orang-orang jahiliyah tersebut masuk Islam. Tetap digolongkan mereka itu sebagai orang kafir. Nah, ini kaidah pertama, ya. Tadi dalilnya udah. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan kaidah yang kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tentu karena kekurangan ilmu saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.